Pawartos Amarta. Mindset karo beliau yuk Abraham itu dia itu makhluk Gusti Allah. Ingat, kita hanya diberi tuntunan, dibuka kunci buat dicedak Gusti Allah bicara nih. Kayak ngono kuwi. Ingat, ketika kematian itu datang, Kanjeng Ratu itu tidak punya hak. Hanya hatimu dengan Allah. Ketika kita mau meninggal, kowe ngerti cobaan nih. Kowe didelokke kiai apa didelokke Kanjeng Ratu dikei wedang kayak iki. Lah kan haus. Asalnya haus, tersiksa mau meninggal itu. Ada. Nek kowe ora tetep karo Gusti Allah, ayo kowe terpengaruh karo beliau. Sirik. Enggak ada makhluk sini mimbo ketika beliau. Nah, makanya itu sirik. Coba yang paling berat ketika kita meninggal yuk. Gue abot dibanding gue hartamu semua gue dikei cobaan. Aku maksudnya melarat tapi kan sisi urip. Bener lah. Apa ya gue dikei melarat iso gue mati. Enggak toh. Nah, ketika mau meninggal dijabutnya apa nih? Keyakinanmu sapa karo Gusti Allah. Ingat itu. Jangan pernah kamu melupakan. Diingat-ingat di dalam hatimu. Allah dan Allah tiada lain selain Allah. Aku yakin Nabi Muhammad utusannya Allah. Al-Quran hadis kitab kita. Ingat. Kadang-kadang pola pikir termesa dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ingat Kanjeng Ratu Kidul itu malah Gusti Allah. Dia hanya bukakan pintu kuncinya itu loh. Sekarang manusia banyak kebodohan. Dengan sebangsaku. Atau dengan sebangsaku toh. Banyak Al-Quran digunakan. Kitab-kitab digunakan untuk membagikan bangsaku untuk demi kekayaan. Dari kehebatan manusia itu. Ilmu kebal, ilmu ini. Saiki ana ora susuk wewes. Susuk sini, susuk di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu ada di mana? Apa? Bismillahirrahmanirrahim ada di mana? Di Al-Quran toh? Oh, ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, ingat itu. Itu syirik. Jauhi itu. Padahal itu demit ya wis. Kayak pusaka. Aku titipi pusaka. Ya, dia hidup. Kita berdampingan. Saiki aku berdampingan karo aku tuh apik karo kowe. Aku diberi pusaka. Aku tuh apik harus pusaka yang rumah. Karena kalau misi dan visiku adalah kebudayaan, ya, kita tetap mengurus budayaan, tapi dia hidup, punya energi. Kita berdampingan. Biar energi itu biar seimbang, biar tidak mengganggu. Dengan kebaikan kita, dengan keikhlasan kita membantu orang, itu otomatis energi makhluk gaib itu akan tahu. Kita nyawa ya energi ya. Ya hampir sama seperti itu. Dia tidak akan mengganggu kita. Tapi nek kowe dengan kejahatan kayak ini, dia melu jadi jahat. Makanya kayak pusakamu kapan gawone, kayak sudah sempurna, garek melakukan kebaikan. Semua itu dari kebaikan yuk. Ingat, kamu bertanya. Jangan pernah mengeluh. Ingat, Nabi Muhammad itu ingat, sederhana. Sering puasa. Sering tirakat diwai. Giro pernah kan tirakat ya? Ayo pertama kali nampak wahyu. Ya, itu. Kalau di Jawa itu tirakat. Kalau di Arab nggak tahu namanya apa. Sebenarnya hampir sama. Kita hanya pasrah sama Allah. Makanya kalau aku memberikan kue tirakat, tak kau mau Al-Quran, terus ini, mereka akan jenuh bosan. Tapi tak buat relax, tenang hatimu. Ketika kamu tenang, mesti kamu akan hatimu akan mengatur sendiri. Wah, aku bersyukur ya Allah.
aku diberikan kenikmatan yang luar biasa walaupun hanya segempil biji sawi itu kebahagiaan itu. Contoh kebahagiaan, kowe dikei nafas. Itu contoh sederhana kowe bersyukur. Coba kowe dikei nafas piye? Mata. Hal yang ini, kowe komplit. Walaupun kamu nggak sugih, nggak kaya, tapi lihat aja di tangan bisa melaku. Bersyukurmu di situ, jangan bersyukur aku saya kira didit aku melapi ya Allah. Aku ora ngono banget ya. Banyak orang seperti itu Bayu, menyalahkan diri Iya. kita sendiri. Apakah kamu tidak koreksi? Kamu tuh lebih bersyukur. Kadang-kadang ada yang aku wis mikir anakku gini, aku bilang kamu tuh udah sempurna. Kamu diberikan anak. Atau diberikan istri. Udah sempurna kesempurnaan manusia. Itu Bayu, Joko tua ora payu-payu. Ndi kowe? Tapi kamu ya masih bersyukur, ya enggak? Bisa dikei nafas, kowe iso madang. Bener ra? Saiki nek dipetan-petani itu do Bayu. Jadi kamu harus bersyukur. Jangan kamu membandingkan mereka, kok mereka itu tirakat cepet banget ngene-ngene. Ingat. Bandingkan kan perlu mengtek. Nah, ini pada membandingkan Bayu. Ya tekon kan aku butuh ngerti semua itu butuh ngerti Iya. Kowe ngerti ra? Marake beda iki. Apa to sing marake? Karena apa? Dari dulu ketika kamu lahir sudah ada garisnya Bayu. Saat nanti umur kamu segini ngalami seperti ini. Memang wis kuwi ya, Mas. Pestine ya kuwi ya. Iya. Nek kan iso diubah. Ya semua itu bisa diubah dengan Solusinya. kita pasrah sama Allah, ikhlas. Ingat, terapi itu hanya pengolahan energi. Dan ingat lagi, itu hanya sebuah tarian. Bukan Kanjeng Ratu Kidul mlebu ning ragane adewe. Menggunakan energi, membentuk energi supaya kita kuat pasrah sama Allah. Sholatmu dikempengi. Pondasi yang paling benar adalah sholat Bayu. Terus otomatis kuwi iso narik rezeki dhewe ya. Ya Allah itu tidak akan diam Bayu. Ayo aku minta kon kuwi lho, energi kuwi lho. Lah ya makanya itu. Kalau pertanyaanmu memang secara logika itu di pikiranku tuh sama kayak kamu Kapten. Kita kan nggak tahu ketika kita meninggal apa roh itu kayak apa toh, kebul belum tentu. Itu hanya imajinasi manusia. Ya itu kuasa oleh Gusti Allah Bayu. Yang tahu Allah. Kematian manusia yang tahunya Allah. Kita hanya bisa memprediksi kayak dokter, iki rasui meneh karena kondisinya kayak gini. Dok. Kayak aku menyempurnakan Bapak Om Glowing. Wah, ini punya pegangan, ini punya ini. Aku tahu, tapi aku diam. Aku tidak akan malah ceritakan, aku tidak mau mindset orang. Ingat. Kowe ngerti uangku disantet, dipelet, diguna-guna, kowe menengo. Sing penting kowe mari. Nek dhek di mindset ada kan ada rasa ketakutan di hati. Wah, aku dipelet, aku disantet ini. Atau aku disantet dipelet. Aku tidak akan pernah menjawab. Ketika kamu wis mari, ngomong ora apa-apa. Karena posisi pasien itu udah tenang, ingat. Ketika kamu ngobatin orang, saya ingin nih, kowe nih dokter didiagnosa kanker. Drop. Ya. Bener enggak? Coba nek kowe, oh enggak apa-apa Bu, ini alon-alon dandani. Atau alon-alon dandani, dia akan menerima. Nek sekali sok enggak bisa. Manusia itu harus perlu proses. Saiki ibu meninggal, proses untuk melupakan ibumu ya nyala. Itu loh kuncinya. Itu hal yang sederhana loh. Ayo ini ya aja dilalekke, cukup dikenal. Ya, tapi kan
Maksudnya orang juga Oh ya terus. ora yo. Nah, itulah manusia. Ya ngerti buku wis ra ono, aku mung ndongae. Iya toh? Terus sapa nek ibuku ora iku nangis. Ibuku ora ono. Bendina ngono kuwi. Kayak apa ya enggak bisa yuk. Semua itu punya pandangan. Punya apa ya maksudnya? Ya kowe piye carane iso nglaleke wis semua bakal mati. Ingat kematian Kanjeng Ratu tidak bisa menolong. Ya menolong hatimu, makanya tetap ke hatimu. Soalnya ini otak tidak nggak bisa merespon yuk. Iya enggak? Si ono halu didatangi iki, didatangi itu, ingat itu jin. Ketika kematian jin itu, walaupun aku ora ngerti agama, tapi beliau cerita ketika kalian meninggal itu Kang Mas. Allah, ketika kau meninggal Kang Mas, godaan banyak sekali. Kalau dia tidak beriman, tidak pasrah sama Tuhan, berarti ingat, aku akan datang menyerupaimu. Ada jin yang akan menyerupai seperti aku, ada jin yang menyerupai seperti kiai, ada jin yang menyerupai seperti bapak ibumu. Kira. Tapi ketika kamu beriman, satu yang kamu yakin, Allah. Di sini tuh hanya Allah, tiada lain selain Allah. Kita percaya dunia gaib karena kita berdampingan, tapi jangan menyekutukan, bersekutu. Kita berdampingan. Kayak saiki nih, kowe ngerti lah di rumah gini ana makhluk. Ngerti ta? Mereka ada di sekeliling kita. Berdampinganlah dengan kebaikan dan keikhlasan. Mereka kalau kebaikan dan keikhlasan, mereka juga iki wong apik ngapa aku ganggu apik aku wedi. Kecuali setan. Iblis. Nah, iku wis dikutuk Itu setan iblis. Jin juga ada ya kayak gitu, sama. Insya Allah ketika kita pasrah ikhlas dilindungi karena Allah. Tenan gue. Makanya kan aku selalu ketakutan ketika apa ya? Ada ilmu baru itu tak pelajari dulu yuk. Tak pelajari dulu aku tekok detail. Iki menyangkut sirik enggak, aku enggak mau. Karena beban yuk. Iya, kalian tidak bayar, kalian gratis. Nah, aku melencengi kalian, tanggung jawab aku salah aku abot. Kowe ini neraka ning dhuwur aku sing paling itu dhewe. Bener ora? Allah. Dadi kaya ngene abot yo asli yuk. Cuman aku cuma ya Allah aku pasrah. Ini memang takdirmu. Aku orang yang buta Al-Qur'an. Aku hanya sholat wae ngerti dewi. Ulhu sama Anas to. Yang lain kadang aku bertanya, yuk sholat iki karena pengetahuanku kurang yuk. Kenapa beliau memilih aku? Kenapa bukan orang lain? Harus sudah takdir itu aku membimbing wong. Orang bertanya, Mas selalu kayak penak nih ngomong untuk duit. Ya lah. Masih berpola pikir kayak gitu tuh. Ora ya. Tetap secara tidak. Biar maksud kan. Enggak. Sebelum ono juga aku tuh maksudnya ini. Tapi rata-rata kita murid-murid nganu ya do. Bertanya toh. Sekarang aku punya duit. Pernahkah aku tidak berbagi? Untuk siapa? Untuk kalian. Saya kebutuhan simple bae wis. Iki Indomie, kopi, susu. Pernah aku menarik kalian? Ora. Pernah aku narikin kalian. Yuk, kowe nggawa iki. Aku njaluk kowe kopi. Aku masak kayak kalian, pernah tak aku njaluk kowe? Aku sendiri yuk. Aku berusaha untuk terbaik buat kalian. Bicaranya aku pokok kalian supaya kalian tuh di sini bahagia tenang. Tapi ada oknum-oknum yang tidak baik yang akhirnya
jebleske aku, memfitnah aku karena orang baik itu ora disenengi wong jahat. Ora memfitnah ikilah kowe ngerti fitnahku kaya ngapa. Kowe ngomong dhewe, ya Allah Mas Raul aku difitnah kaya ngene aku ora kuat. Apa meneh kowe difitnah ngene ya Allah Mas kowe ngantek bengok dhewe to. Bener ra. Kuwi logika lho. Aku difitnahi kaya ngapa? Kae dole fitnah kaya ngapa kae. Menghina aku, melecehkan aku. Kayak aku itu sampah. Tapi aku satu ingat untuk mereka itu. Ngerti? Apa? Kowe jahat karo aku, kowe memfitnah aku, kowe arep ngopo aku ingat di hatimu yang paling dalam aku pernah menanam kebaikan buat kamu. Bener lah. Iki iso mlaku, iki ra iso. Karo Gusti Allah, atimu ra iso. Apa Pak Budi? Apa pas Bayu. Karena apa? Entek. Ingat piye. Mereka membenciku yuk. Mereka mengutukku. Mereka menganggap aku apalah guru ya. Guru kok nganu ngajari muridé kaya nganu guru apa? Yuk. Allah sama Sing ora iso diguguran ditiru. Guru ora iso ditiru karo digugur. Kan aku dari awal udah bilang, aku bukan guru, aku bukan kiai, aku bukan tokoh. Aku manusia biasa. Padha karo kowe, aku iki mengentuk enclupan saka Ratu Kidul ki lho tak andani bukae kunci hati. Iki perkara itu kan ilmu pribadimu. Ora. Dari situ kamu paham. Jadi nek aku ngalami kesalahan, aku ngene-ngene, iki aku sebagai manusia biasa. Emang aku ora itu salah. Emang mereka yang dibimbing itu harus benar terus, enggak bisa. Makanya grup sebelah itu selalu menganggap aku hina. Kamu tahu enggak sampai beliau tuh nangis. Berkali-kali beliau tuh nangis, Kamas kowe dingenekke, Kamas kowe dingenekke. Laporan. Mereka menghina udah kelewatan kan. Apa perlu aku yang maju? Aku bilang enggak, jangan. Aku tidak mau. Ben karmane Gusti Allah wae. Semua itu ada imbal balik. Urusan dunia. Panjenengan makhluk gaib. Urusan dunia nyata ya, dunia nyata. Panjenengan sebut. Tapi aku sebagai sik ngajari kowe iki ora trimo. Kok kowe dianggap kok kayak sampah, kayak orang najis, kayak orang yang tidak dia bilang orang najis yang menjijikkan, memandang sebelah mata, menghina kamu, meremehkan kamu, sampai segitunya loh Kang Mas. Tapi kamu kok tetap diem, malah kalau orang yang jahat sama kamu malah kamu baikin. Nah, dia bilang gitu. Datang, tetap tak api, buat api. Ya Allah Kang Mas, kowe iki piye to? Loh, aku balikkan lagi. Nah kan, aku suruh begitu kali panjenengan. Beneran. Kita nggak boleh dendam. Ketawa-ketawa di Facebook menghina aku seperti itu. Saya coba kowe kaya aku. Edan kowe mesti. Heran. Itu hanya kesalahan kecil loh. Aku ini manusia biasa. Opone aku salah besar yang benar-benar mereka sudah mencelak bisa jadi. Kalau dia tidak punya iman. Karena ilmu ini adalah keimanan sama Allah, pengolahan energi aja supaya kamu nek sholat tenang. Kadang kan sholat pikirannya dono, pikirannya gini, dengan terapi hati, dengan ketenangan hati kayak menghipnotis hipoterapi diri kita sendiri kan lebih tenang kok. Itu yang kowe kudu men nganu.
Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaanmu tuh memacu beliau tuh untuk berbicara tadi panjang lebar. Sebenarnya beliau tuh simpel tapi juga kowe ngerti toh. Perempuan kalau ngomong dawa. Lek jelaske kudu kowe ngerti ning otak nyentel kaya kowe nek ibumu, "Bayu, tolong tulungono iki. Jipukno klambi ning lemari sebelah kanan nomor loro." Ha, nerangke ngono. Bayu iki tak masake, masakan ayam opor. Rasane enak apa ora? Ya gitu toh. Ya itulah perempuan. Jadi nek dhek kowe tekan ngono memancinglah beliau untuk menjelaskan apa itu di mana kamu. Tekan apa kowe? Lali aku. Tekan apa kowe mau lali lah yuk mau. Sing endi? Sik mau mbok tekoke dawa mau. Oke, Mas pertanyaan ini. Salah satunya mau lho. Coba sing tentang yuk jawabane apa? Oh iya ora ngerti lali aku. Aku kadang-kadang ngono kuwi yo. Iki lambe iki ngomong dhewe lho. Dan itu langsung nyantol. Tapi nek kematian beliau duwe hak ora. Ah ya enggak. Iya to terus kesempurnaane piye ben dirimu ki ora nganti ngedumel-ngedumel nek mereka ki wis wayahe apa bener-bener cukup ngono ibaratnya kok selama iki kok aku ndeloki kaya ora ono sing cukup kok mereka rezekine ki ora stabil ngono ono sing kadang oke tiba-tiba jatuh ono sing Ya jenenge kehidupan kaya imangan ilang ibaratnya ngene wis ora tau terapi ora tau tirakat ngene kan kadang engko nek apa nek jatuh mesti dini ya karena kapan itu mereka karena manusia biasa ketika manusia itu diberikan kekayaan harta keduniai wong rasa terapi salate kadang lali bener ora padahal wajib digawe duit akeh banget omah mewah lho salat anggo sik kan njupuk langsung kasus sik rada kowe mangan ketan kok kan wis tak omongi yuk kowe kan mau kandel mangan ketan esensi ya kadang iso naik turun iki lho tiba-tiba naik turun ke Sahrimi wae naik turun cantik aku hanya bisa mengiliknya yuk beliau ini ora perlu dipuja-puja beliau ini tinggal ning kene ngono lho ibaratnya nek kowe mampir nek kowe lewat mampira atau mampir iki pirang menit Mas aku ora sesuai ya ming mampir kadang-kadang lewat kene ora mampir engko alasane lah kowe digoleki ra ono ya kadang ngono mbok telepon aku ra ono ya mesti omong ra ono to nek ra diangkat berarti aku turu tetep mampir mampir rakit tangan pojok rakit tangan kowe istirahat ae sedikit ora bener ra beliau ya ora njaluk apa-apa apa beliau ya njaluk apa to njaluk apa yuk njaluk apa padahal kamu tahu jin itu pasti ada imbal baliknya selama aku belajar selama aku dibimbing sama dia beliau tidak pernah minta imbal balik enggak ada coba kowe belajar ilmu kanuragan kamu menggunakan ilmu kebal menggunakan kowe dibaca ora apa-apa kowe iso ngilang menggunakan gaib mesti ana imbal balike mbok imbal balike kowe sesuatu mati angel terus sik mlebu ning neraka beliau tidak pernah minta imbalan apapun dia bahkan ayo karo Gusti Allah wae ora sakaro aneh-aneh harus bangsa karo aku ora njaluk aku Allah ingat nek agama yang lain kan yo karo Tuhanmu dewi lah maksudnya kita di terapi hati tidak pernah memandang agama apapun semua sama karena keyakinan orang tak bisa dipaksa gue dari kecil
di ibaratnya kowe ditakdirke Islam, ya wis, nek dari kecil dikadir Katolik ya wis. Tidak akan pernah merubah hidupmu, tapi kita tetap di Indonesia, di Jawa, gotong royong, rukun, ramah tamah. Tapi ada oknum-oknum yang tidak suka dengan itu untuk menghancurkan. Contohnya oke. Yang kemarin-kemarin keluar itu, beliau nangis loh. Berkali-kali dia Siapa nangis. tuh? Oh, maksud suka ilmu hati kuwi sing mencelat kuwi to. Dia dikai kebaikan. Bayar apa-apa dituruti atau ibaratnya pernah nggak mereka mengeluarkan duit? Jarang yuk, itu pun mereka maksa kalau aku ditraktir, ngerti ra? Karena aku tidak mau. Aku ngejak lunga berarti aku duit ayo. Nah aku gitu. Nah aku wegah berarti aku nanti dit. Gitu. Kadang-kadang aku dijak orang, aku nggak mau. Udah aku aja. Bicara nih. Dijak pun aku nek didit, aku gelem didit. Kadang-kadang orang apa? Wes aku wae wong kowe bendina nraktirin aku ra penak. Ora, aku wae Mas. Ya dipaksa to. Ya wis. Saiki contoh simpel wae aku nih Mbak Desi, nggih danan. Aku mangan ning kono. Aku bayar lho yuk. Aku nggak mau. Aku tidak mau aji mumpung. Aku diberi kelebihan ini ya aku aji mumpung kayak gampang kok malah gratis. Pertama-tama mereka ikhlas lama-lama ya nek wah kayak sesuatu kan kayak toko manjel mah. Aku nggak mau dinilai seperti itu kadang-kadang. Ya nggak. Makanya aku nek apa jenenge nek nggae wong dodolan aku tetap bayar. Enggak aku bayar. Aku tidak akan memanfaatkan siapapun. Nah, aku sedono berarti aku didit. Ora. Nek aku ra didit dono. Ha ya wegah. Kadang-kadang aku didit kan ora didit guys. Biasanya bang jalanku kan banyak. Bang Danang. Bang jalanku atau Niken kadang-kadang Agung Ahung. Nah, mereka engko tetep tak ganti. Kowe kadang-kadang tetep ganti dong. Aku mau ya yuk. Itu bukan bekalku. Ini kemarin aku kepepet. Beras habis. Coba. Beras habis kabeh habis. Aku njaluk donatur sapa? Ada salah satu terapi hati yang tak minta donatur. Alhamdulillah dikasih. Lalu tak foto ke ini belanjanya ini sisanya gimana? Jawabannya dia ya udah untuk keperluan terapi monggo. Sampai aku ngira sampai listrik loh. Nek ora dibantu orang terapi. Ya semua kekuat-kuatku yuk, mesti ana saatnya aku ki yo kejeglong. Aku bertahun-tahun tidak pernah merepotkan aku ki yo piye aku sakjane aku minta donatur yo isin yo. Ayo beliau Kang Mas njaluk donatur dekne insyaallah dikei. Nggo keperluan mereka toh. Mestine habis. Dek nek gelem. Halo Kang Mas, kowe dono kae ana duit. Ana emas ke cipuka. Mesti on ngono kuwi aku mau. Bener tak? Saya keperluanmu. Kadang-kadang ada kaya wis aku pinjem buat mereka, bukan aku. Nah, aku dhewe iki wis apa? Untuk menolong mereka. Kadang-kadang aku merasa beban. Piye tanggung jawabku untuk membalikan mereka ini. Aku nyilih atas namaku, aku kudu tanggung jawab. Sesuk lah insyaallah aku mesti ganti semua itu. Aku enggak minta. Biarkan dia bahagia, aku tidak misalnya kowe pinjam duit aku atau aku nyilehke nggih danang lah aku silih duit nang iki ana terapi hati sik butuh kowe jenengku atau mbok silih atau
Kowe ora iso bayar yuk, otomatis aku yang tanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab itu semua. Nek kan butuh waktu yuk, kadang kebutuhan terapi hati kan ngerti dhewe. Banyak sekali. Kowe poso wingi, bayangno. Ning sedina sehari 500, sehari 300, 400 pasti lho, 200 pasti lho. Sak brayat. Ngerti? Aku ikhlas wae. Sahur kita. Sahur aku ikhlas wae. Kowe golek ana saiki sik ngono kuwi. Golek ana saiki sik ngono kuwi. Sahur. Sahur yo mangan bareng-bareng kowe njipuk sak karepmu. Nah, nek ra ono ya sakangane karena memang kondisinya enggak ada. Bener saiki ono ra? Kowe saiki belajar dimanapun gratis dan diberikan fasilitas di mana kebutuhan hidupmu itu ada di sini. Kowe tirakat, aku ngantuk gawe kopi. Aku ngelih gawe mie. Bahkan air aqua pun galon, entek pun Om glowing, aku mereka kan diam air aqua habis. Aku aku Om beliin air aku habis 2 ya. Aku jaluk apa kalian? Kadang-kadang mereka yang nggak enak kayak Danang, kadang-kadang bawain makanan. Mungkin karena kan nggak enak itu. Dan aku juga nggak mau minta. Bener. Nah aku minta wes mencelap yuk. Ora. Wih angel loh yuk mengikhlaskan apa yang kita punya. Allah. Ditung wae saiki kita logika ya. 30 hari puasa. Ditung wae sehari katakanlah aku ngetokke duit 200 kadang 300. Pengke 30. Kok duit ana wae? Duitnya saka ngendi? Ora, logika to. Makanya kalau ngomong nek dipikir-pikir lah logika ya urip iki Mas. Emang nyatane kowe ditinggal ibumu, nyatane sama dang toh. Itu logika yang harus kamu kita syukuri hidup itu dengan logika. Yes. Belajar. Aku ya belajar yo. Aku yang ngene iki rumangsa aku guru terus kowe kudu manut karo ora. Nek aku salah ya tugeren, teguren. Ora njur aku salah, kowe kan salah. Iya ora Mas ngene. Aku meneng to, merasa oh iya iki bener. Aku mendengarkan dan itu sebagai momok pikiranku oh ngene. Aku harus lebih berubah. Padahal di sini itu enggak ada murid, enggak ada guru. Coba nek saya didhawuh kowe. Muridnya keder kabeh. Ning dijak nari ra jelas katanya kumat. Abot yuk, tapi ya wis piye emang itu lakuku. 100 hari kau melek. Melek tanpa batas hampir 5 tahun aku menjalankan itu. Baru-baru ini aja aku rodok di loske to. Ora. Justru aku nek di loske iki aku curiga yuk. Oh jangan-jangan guru. Jangan-jangan kok apa kebal ngono kuwi. Aku kadang pedine ngono kuwi yuk. Makanya ada suatu ketakutan. Kan aku pasrah Gusti Allah ya Allah jangan sampai ada bencana ya Allah. Dibantu karo energi beliau dia mendoakan ingat di pantai aja njaluk aneh-aneh minta didoakan karena dia makhluk Gusti Allah. Karena nek makhluk Gusti Allah ya berhak untuk berdoa. Tumbuhan itu ora ngerti ya mereka mungkin ndonga dhewe kok. Ora. Iwak barangnya ya iso ndonga dhewe kok. Ora. Dunia Allah tuh enggak tahu loh yuk. Karepe dunia logika manusia ora nyampe ora nyandak nek koyo ngono kuwi.